Burung gagak, burung kenari, kicau merdu di kandang besi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga semua kesalahan kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pertanda. Kembali lagi di SIM TV bersama saya Kamilia di Pertanda. Pernah tahukah Anda? Wah, kita bertemu lagi nih di Pertanda. Berakhir sudah Pertanda edisi Ramadan kemarin, berarti sekarang kita bertemu di Pertanda edisi Idul Fitri. Wah, nggak kerasa ya, kita telah selesai menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan kemarin. Gimana nih Sobat Pertanda, puasanya ada yang nggak lengkap nggak? Tentunya harus lengkap dong. Dan semoga semua ibadah puasa dan juga amalan ibadah lainnya yang telah kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan pahalanya untuk kita semua. Amin. Karena ini Pertanda edisi Idul Fitri, kira-kira kita bakal bahas apaan ya? Nah, kali ini tentunya kita bakal ngebahas topik yang identik banget nih sama Idul Fitri, yaitu perayaan Idul Fitri. Jadi, kita akan membahas perayaan Idul Fitri di berbagai negara. Wah, pasti kalian penasaran banget kan, gimana sih perayaan Idul Fitri di luar negeri tuh? Nah, daripada penasaran, tanpa basa-basi lagi, yuk check it out! 1. Şeker Bayram, Turki. Negara Turki yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam juga memiliki tradisi lebaran yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Masyarakat Turki dikenal sebagai penyuka makanan manis, hingga untuk tradisi lebarannya pun mereka mengadakan festival gula atau Şeker Bayram. Dalam festival ini, para keluarga saling memberikan makanan-makanan manis sambil melakukan halal bihalal ke para tetangga dan juga para kerabat. 2. Canrat dan melukis tangan dengan henna, India. Tradisi perayaan Idul Fitri di India dimulai dari malam terakhir Ramadan. Pada malam ini masyarakat akan mengunjungi pasar untuk berbelanja. Malam ini disebut dengan Canrat. Kemudian esok harinya, yaitu hari pertama Idul Fitri, para perempuan akan menghias tangan mereka dengan henna dan menggunakan pakaian tradisional. Henna sendiri berasal dari kata serapan dari bahasa Arab untuk tumbuhan bernama Lawsonia inermis atau pohon hina. Di Indonesia sendiri, henna memiliki nama lain seperti inai, paci, dan pacar yang terbuat dari bahan alami daun tanaman pacar. India juga memiliki makanan khusus Idul Fitri yaitu siwaian. Siwaian adalah makanan manis yang terbuat dari bihun kering yang dilapisi gula dan disajikan dengan susu. 3. Ziarah makam leluhur, Cina. Meski umat muslim di Cina termasuk minoritas, tetapi mereka juga memiliki tradisi untuk merayakan Idul Fitri. Pada hari ini mereka akan berziarah ke makam leluhurnya. Selain berdoa untuk para leluhur, tradisi ini juga dilakukan untuk menghormati para umat muslim yang tewas pada revolusi kebudayaan di zaman dinasti Qing. Dinasti Qing atau dinasti Manchu adalah dinasti kekaisaran terakhir di Cina yang kekuasaannya berlangsung antara 1644 hingga 1912. Selain Yuan, Qing juga disebut sebagai dinasti asing yang pernah memerintah Cina. Umat muslim di Cina juga melakukan halal bihalal dan juga makan bersama dengan keluarga setelah melakukan sholat Id. 4. Perang Telur, Afghanistan. Afghanistan memiliki tradisi merayakan Idul Fitri yang cukup unik, disebut Tohem, Jangi atau Perang Telur. Tradisi ini biasanya diikuti oleh para pria setelah selesai sholat Id. Mereka berkumpul di area yang luas dan saling memecahkan telur rebus yang mereka bawa. Bagi yang telurnya tidak pecah, maka akan dianggap sebagai pemenang. 5. Masjid Syekh Karim Al-Makhdum, Filipina. Masjid Syekh Karim Al-Makhdum di Tubig Indangan, Simunul, Tawi-Tawi merupakan masjid tertua di Filipina. Masjid yang berdiri pada 1380 Masehi ini dibangun oleh Syekh Karim Al-Makhdum, saudagar Arab yang datang dan berdakwah di daerah tersebut. Masjid ini merupakan pusat penyebaran Islam pertama di tanah Filipina. Beberapa tiangnya yang asli masih tegak berdiri berada di dalam bangunan masjid. Pusat Arkeologi Nasional menobatkan situs ini sebagai warisan bersejarah. 6.
Lebaran selama 4 hari, Mesir. Jika di negara lain Idul Fitri dirayakan selama 2 hari, lain halnya di negara ini. Mesir merayakan Idul Fitri selama 4 hari berturut-turut. Selain halal bihalal, mereka juga menggelar makan bersama dengan keluarga. Makanan khas yang dihidangkan adalah fatah, makanan khas Mesir yang terbuat dari campuran beras, daging, bawang, dan cuka. Selain fatah, makanan khas Idul Fitri lainnya adalah ranja yang terbuat dari ikan asin dan acar. Itu dia beberapa perayaan Hari Idul Fitri di berbagai negara. Wah, sangat unik dan menarik ya. Memang pada dasarnya Idul Fitri adalah momen untuk halal bihalal dan silaturahmi kepada keluarga besar, baik yang jauh maupun yang dekat. Nah, semoga kita semua di Idul Fitri ini bisa bersilaturahmi ke keluarga besar, baik yang dekat maupun yang jauh. Amin. Bagi yang belum menyaksikan pertanda edisi Ramadan episode kemarin, yuk cek akun YouTube-nya di SIM TV Official. Untuk mengetahui fakta menarik lainnya tentang segudang hal di dunia, yuk ikuti kami di Pertanda dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share agar teman kamu juga tertarik untuk menontonnya. Jalan-jalan ke kota Bekasi, sampai Kranji dicegat Pak Polisi. Yuk hilangkan amarah dan emosi, mari kita rayakan Idul Fitri. Kami kru Pertanda dari SIM TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kullu 'am wa antum bi khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari Lebaran. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat pagi.